Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan yang beribadah saat ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan akan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu ini. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami juga dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara untuk mengungkapkan pujian atau penghargaan atau rasa terima kasih kepada orang yang telah banyak menolong kita, atau kepada orang yang telah banyak berjasa dalam hidup kita. Mungkin pujian itu atau penghargaan itu bisa disampaikan secara langsung atau melalui suatu tulisan atau melalui suatu nyanyian atau melalui suatu pemberian, dan masih banyak lagi. Demikian juga ungkapan pujian atau penghargaan dan ungkapan terima kasih yang dinyatakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 136, ini merupakan nyanyian umat yang mengucap syukur atas apa yang diperbuat Allah dalam hidup mereka. Mengucap syukur atas karya dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mazmur 136 ini merupakan mazmur puji-pujian yang biasa dinyanyikan umat Tuhan dalam ibadah di bait suci. Dan itu dinyanyikan secara bersaut-sautan antara pemimpin ibadah dan umat yang memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Mazmur ini juga menggambarkan sejarah umat Israel sejak dunia diciptakan, bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dialah satu-satunya Allah, Tuhan yang membebaskan dan menyelamatkan, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib kepada umatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan ini, pemazmur mengajak umat untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan alasan yang diberikan pemazmur mengapa umat patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Ia telah memilih Israel sebagai milik kepunyaannya sebelum dunia dijadikan. Hanya kepada Tuhan kita patut menaikkan syukur, karena Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar karena Dia itu melebihi segala Allah. Pada Tuhan ada kuasa untuk melakukan apa saja sesuai kehendak-Nya yang mengatasi langit, bumi, dan segenap samudera raya.
Tuhan Maha Besar melebihi segala Allah karena Dia membebaskan Israel dari Mesir dengan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, sehingga Firaun bertekuk lutut dan membiarkan Israel pergi. Tuhan Maha Besar melebihi segala Allah karena Dia juga memberi kemenangan kepada Israel dan memukul kalah banyak bangsa dan memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka bagi mereka. Bagaimana Allah juga memberikan bimbingan, tuntunan dalam perjalanan mereka di padang gurun. Itu merupakan wujud kasih setia Tuhan kepada umat-Nya. Kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan inilah yang menjadi dasar atau alasan untuk umat Tuhan selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan kesaksian pemazmur dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hendaknya juga menjadi kesaksian kita umat Tuhan saat ini. Jika kita merenungkan kasih setia dan kebaikan Tuhan, kemahabesaran Tuhan dalam hidup kita, maka hanyalah syukur, hanyalah pujian yang patut kita angkat kepada Tuhan. Tindakan dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dinyatakan Allah bagi umatnya Israel, itu tentunya juga dinyatakan kepada kita umat Tuhan saat ini. Tindakan Allah yang dinyatakan bagi kita adalah juga sangat mengherankan. Ia menanggung bagi kita beban dosa dan segala pergumulan hidup kita. Dia memenuhi kebutuhan kita dan memberi keselamatan bagi kita. Kemenangannya yang diperoleh di atas kayu salib adalah kemenangan atas kuasa kegelapan yang memusuhi Allah dan manusia. Dengan demikian, Ia meluputkan kita dari kuasa maut, dan tak kala Dia naik ke tempat tinggi, bangkit dan naik ke surga, bukan berarti Ia meninggalkan kita, tapi Dia memberikan kekuatan melalui Roh Kudus agar kita dapat melayani dan mengasihi Allah dan sesama, membangun persekutuan jemaat dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Israel menyambut dan merespon tindakan Allah dalam kehidupan mereka dengan bersyukur, artinya mereka hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu apa respon dan tindakan kita terhadap kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Apakah respon kita terhadap karya Allah yang menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita juga hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan? Biarlah ini menjadi perenungan dan refleksi kita sebagai umat Tuhan saat ini. Dan ucapan syukur kita kepada Tuhan itu tidak hanya nyata lewat kata-kata kita, tetapi terlebih melalui tindakan dan karya hidup yang memuliakan Tuhan. Kembali kepada kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih setia Tuhan tidak hanya nyata ketika kita sedang mengalami kebahagiaan atau keberhasilan, tapi kasih setia Tuhan juga nyata ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup yang berat. Karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Memang terkadang Tuhan mengizinkan pergumulan berat itu kita alami dalam hidup ini. Tetapi jika kita renungkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semuanya itu ternyata ada kebaikan Tuhan di balik semua pergumulan yang Tuhan izinkan kita hadapi dan alami
dalam hidup ini, yaitu agar kita semakin dekat dan mengandalkan Tuhan, dan semakin merasakan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan, jika di dalam hidup ini kita tidak pernah punya masalah atau pergumulan, meskipun itu kecil, pasti akan membuat kita takabur dan kita merasa mampu dengan kekuatan diri sendiri, tidak butuh orang lain. Lama-lama kita juga tidak butuh Tuhan. Akhirnya kita menjadi sombong. Dengan demikian, kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari keberadaan hidup kita, baik ketika kita sakit maupun ketika kita sehat, bahkan ketika kita menghadapi pergumulan atau tidak. Kasih dan kebaikan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita, terlebih dengan anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika di sepanjang kehidupan kita kurang atau tidak merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, mungkin kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, sejauh mana hubungan yang telah kita jalin dengan Tuhan selama ini. Apakah selama ini kita sudah menjadikan Allah sebagai Tuhan yang hidup dan bertindak, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita alami, baik suka maupun susah, bahkan ketika kita menghadapi pergumulan atau tantangan, Allah tetap menjamin hidup kita dengan senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita sungguh-sungguh sadar dan menghayati akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak menaikkan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan kita orang percaya tidak bisa dipisahkan dari ucapan syukur kepada Tuhan. Orang percaya yang tidak mengucap syukur dalam hidupnya adalah orang yang tidak peka akan kasih dan kebaikan Tuhan. Orang yang tidak tahu berterima kasih akan karya Allah melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, yang sebenarnya kita tidak pantas menerimanya, apalagi sebagai anugerah. Karena jika kita lihat apa prestasi kita bagi Tuhan, tidak ada. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur kita sebagai umat perjanjian baru itu harus didasarkan pada karya penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Karena jika ucapan syukur kita tidak didasarkan pada karya penebusan Kristus, maka tidak ada artinya. Apa yang kita syukuri jika kita tidak mengalami keselamatan dari Allah? Apa yang kita syukuri jika pada akhirnya kita binasa, kita tidak selamat? Meskipun kita memiliki banyak hal di dunia ini, seperti kekayaan, kedudukan, popularitas, dan sebagainya. Dan karya keselamatan Allah di dalam Kristus bukan hanya kita terima nanti pada kedatangannya kembali, tapi karya keselamatan Allah di dalam Kristus itu juga telah dan sedang dinyatakan kepada kita melalui penyertaan dan pemeliharaan hidup setiap hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kekuatan, kesehatan, keberhasilan, bahkan pergumulan, itu merupakan bukti bahwa Tuhan itu hadir dan memberi berkat-Nya kepada kita. Karya keselamatan Allah juga nyata dalam kehidupan kita melalui kehadiran yang mengaruniakan pembaharuan hidup kepada setiap orang yang bergantung kepada Tuhan. Itu artinya kuasa
Allah di dalam Kristus itu mampu mengubah kehidupan kita yang bagaimanapun juga, asal kita percaya kepadanya. Nah, biarlah ini kita yakini dan imani, sehingga kita mampu memberi diri dan kehidupan kita bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur. Karena hanya melalui karya penebusan Kristus bagi kita, kehidupan kita itu dibaharui dan diubahkan. Hanya dalam kehidupan yang mengalami pembaharuan Tuhan, hidup kita itu menjadi berharga dan berarti bagi Tuhan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan bersyukur kepada Tuhan itu mendatangkan sukacita. Bukan sukacita semu, tapi sukacita sejati di dalam Tuhan. Oleh karena itu, bersyukur itu menyehatkan baik secara batiniah maupun secara lahiriah. Secara batiniah, seorang yang penuh rasa syukur itu akan menikmati kehidupannya, akan mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan gembira. Bukan berarti dia tidak akan punya persoalan. Persoalan atau masalah hidup barangkali tetap ada. Tetapi sebesar apapun persoalan atau masalah yang ia hadapi, dia tidak akan kehilangan semangat hidup. Dan hati yang dipenuhi rasa syukur itu memotivasi kita untuk kita dapat melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Karena kita juga harus sadari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Allah memanggil kita sebagai orang percaya untuk menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih dan kebaikan Tuhan itu. Kita juga harus menyadari bahwa Allah berkenan memanggil dan menjadikan kita alat dalam pelayanan dan kesaksian untuk membangun dan menguatkan kehidupan sesama. Dan melalui bulan Pelkes GPIB, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diajak dan diingatkan untuk menguatkan pelayanan dan kesaksian kita masing-masing, baik sebagai pribadi, keluarga maupun gereja, untuk semakin peduli dengan keberadaan sesama dalam pergumulan hidup yang dialami. Sebagai wujud kita menyatakan kasih setia Tuhan lewat tindakan, lewat karya hidup, lewat karya layan kita. Sehingga pada akhirnya bersama-sama dengan kita, mereka juga menyadari dan mengakui Tuhan yang adalah satu-satunya Allah yang menyelamatkan, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Terlebih di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19, kita harus hadir untuk saling menguatkan, kita hadir untuk saling menghibur, kita hadir untuk saling peduli, dan tetap meyakini akan campur tangan dan pertolongan Tuhan dalam hidup yang kita jalani. Sehingga pada akhirnya kita bersama-sama dapat memuliakan Tuhan. Kita bersama-sama dapat menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena kita mendapati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tetap terus menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya. Dan kepada kita juga dituntut agar lewat kehadiran kita, kita juga mampu menjadi berkat. Kita mampu menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan bagi banyak orang yang ada di sekitar hidup kita. Sehingga mereka pun bersyukur, mereka pun memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, yang mereka boleh lihat, yang mereka boleh rasakan, bahkan juga bersama-sama untuk tetap menaikkan syukur
karena kita dimampukan melihat kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh.